coba ke bagian fungsi dan tujuan branding gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal branding lagi, tujuan utamanya kita adalah pastinya yang paling terakhir adalah memasarkan produk kita. Memasarkan produk, memasarkan apa yang kita inginkan kepada konsumen, kepada audiens, kepada masyarakat, itu semua. Jadi, gimana caranya kita biar masuk ke sana? Ya kita harus branding. Dengan cara branding kita mempunyai pembeda dari kompetitor-kompetitor kita. Nah, contohnya kalau hari ini teman-teman di SMK, salah satu SMK membuat branding, ya apa yang membuat desain dari teman-teman itu beda dari yang lain? Ciri khas dari kalian tuh apa gitu yang membedakan bahwa oh ini adalah branding dari SMK kami Pak. Semuanya sudah kita riset, kita buat desainnya, akhirnya ini identitas kami gitu. Yang kedua sebagai promosi dan juga daya tarik, di mana jika Anda memiliki brand yang kuat, promosinya itu akan mudah dilakukan. Jadi kalau sudah terkenal unik gitu ya di masyarakat, viral gitu kan, kita pengen promosi branding biar viral gitu, setelah viral, masyarakat nangkepnya itu akan lebih mudah. Masyarakat akan lebih mudah menerima produk yang kita tawarkan, seperti itu. Yang ketiga, membangun citra. Jadi citra ini bisa keyakinan, terus kemudian kualitas prestis gitu ya, itu dibangun melalui branding. Jadi zaman sekarang kalau kita lihat contohnya yang paling mudah handphone gitu ya, handphone. Orang pakai iPhone itu bisa dikatakan orang yang prestisius daripada pakai HP Oppo atau Vivo itu karena prestisnya kurang gitu. Nah, itu adalah brand yang sudah dibentuk oleh merek tersebut untuk bisa diterima di masyarakat. Jadi orang-orang akan berpikir, misalnya saya diposisikan atau dipromosikan menjadi manajer gitu ya, manajer di posisi saya. Nah, saya akan membeli handphone agak gengsi, prestisnya dapat ya saya akan membeli HP yang keluaran dari Samsung atau iPhone gitu agar prestisnya ada. Nah, sebenarnya kan untuk sesuai fungsinya itu semua sama. Untuk hanya alat komunikasi, akses sosial media dan lain sebagainya semua bisa dilakukan. Cuman karena prestis jadi berbeda gitu. Ya. Kalau misalnya prestis sudah masuk ke sasaran brandingnya. Terus kemudian dengan branding kita juga bisa pengendali pasar ya, mengendalikan yang pasar yang ada di masyarakat. Contohnya kalau di Daihatsu kita berarti ngomongin penjualan mobil. Kalau misalnya kita ngomongin penjualan mobil dengan branding yang sudah kita buat, kalau misalnya orang-orang akan tanya, oh untuk mobil-mobil yang anak muda, untuk mobil-mobil yang khusus anak muda itu kebanyakan apa gitu? Kebanyakan akan kalau nggak Daihatsu, terus kemudian Toyota ya ada lagi Honda gitu. Itu sudah pasti pengendali pasarnya itu tiga besarnya itu pasti itu. Nah, itu juga yang namanya branding di sana. Kita bisa menyasar pasar yang kita tentukan seperti itu. Sama halnya dengan hari ini kita nanti akan membuat desain cutting sticker, desain airbrush itu nggak hanya membuat desain yang keren, kreatif, menarik gitu ya, eye catching, tapi juga harus ada filosofinya. Kenapa kita membentuk desain seperti itu? Ada ciri khasnya, misalnya dari SMK kita memang ciri khasnya seperti ini. Terus kemudian kita ingin mempromosikan budaya yang ada di daerah kami, Pak. Makanya kami membentuk satu branding yang memang pas dengan budaya kami. Nah, itu sudah mulai mindset brandingnya dituangkan kepada desain-desain yang akan kita buat nantinya. Seperti itu. Nah, untuk bisa membuat suatu desain dengan branding yang bagus, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Jadi nggak bisa yang namanya kita mau desain itu tahu-tahu langsung buka software untuk desainnya, Photoshop, Corel, Adobe dan lain sebagainya. Terus kita langsung aja mendesain sesuai dengan kita dalam hati kita. Nah, kita harus tahu dulu ya kita mendesain itu untuk siapa. Kita desain itu nggak hanya asal buat, tapi kita desain itu memang akan ada pasar yang kita tuju di sana. Harus ada riset penelitian tentang branding di sana. Jadi kita harus yang pertama lakukan riset penelitian untuk mendapatkan perspektif dari konsumen. Di sini kalau dari camp ini kita lihat berarti ada perspektif nanti dari yang akan menilai gitu ya. Jadi teman-teman, oh ternyata yang akan menilai kita lihat backgroundnya dari mana, dari industri ada Daihatsu, terus kemudian ada dari pendidikan, kemudian ada dosen juga kemarin, terus kemudian ada dari industrinya ada dua kalau misalnya. Berarti kan dari background tersebut teman-teman juga sudah bisa membayangkan, oh ternyata desain yang saya buat ini nantinya akan mudah diterima oleh pihak-pihak tersebut gitu ya. Secara penilaian pasti akan
dipengaruhi oleh background dari juri-juri juga seperti itu. Jadi teman-teman nanti sudah bisa mulai melihat nih. Nah, kalau kita lihat di pasar, kalau kita langsung melihat implementasi di pasar untuk meneliti branding yang akan kita buat ini, yang pertama kita perlu tentukan adalah audiensnya. Audiensnya siapa, terus kemudian sasaran yang dituju siapa, apakah untuk anak muda, untuk orang tua, ataukah untuk anak-anak seperti itu. Kemudian kita lihat demografisnya seperti apa, umurnya berapa, background pendidikannya apa. Kita lihat semuanya itu secara menyeluruh. Nah, ini kalau kita ngomongin soal branding. Jadi ini sebagai pengetahuan teman-teman bahwa yang namanya melakukan riset itu tidak hanya untuk satu hal saja, tapi ternyata nantinya bisa berkembang untuk hal yang lain. Nah, kalau kita sudah punya yang namanya data yang ada di market, kita punya data yang ada di pasar, dengan berbekal data tersebut, kita bisa mulai nih, oh ternyata data yang saya dapatkan, saya ingin mensasar anak muda. Kita ingin mensasar golongan anak muda. Nah, golongan anak muda ini sekarang trennya seperti apa? Gitu. Nah, itu harus kemudian muncul pertanyaan 5W 1H ya, what, why, where, when. Nah, itu semuanya keluar di sana. Nah, terus yang kedua, kita juga coba lihat kompetitor kita itu seperti apa. Competitive review. Di Daihatsu juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita akan melakukan branding produk, kita punya suatu produk baru yang mau kita luncur atau mau kita produksi, kita lihat dulu kompetitor kita sudah punya belum produk yang sama gitu ya. Terus kemudian kalau sudah ada ya kita lihat kelebihan dari produk mereka apa, kekurangan dari produk mereka apa, kita review semuanya, kita cek. Nah, kalau di sini kita ngomongin tentang camp kreatif ya, berarti kan kompetitornya adalah dari SMK-SMK lain. SMK-SMK lain. Kalau misalnya di SMK lain Bapak Ibu punya datanya, mohon maaf suaranya bisa di-mute dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di kompetitor kita punya datanya, nah di data itu bisa membuat background kita akan mengarahkan kemana gitu. Terus kemudian kita lihat media. Nah, kita akan lihat nantinya branding yang akan kita lakukan itu medianya seperti apa. Hari ini, khususnya ini media yang akan kita lakukan adalah media kendaraan. Jadi kendaraan khususnya nanti terfokus ke sana. Jadi teman-teman nggak perlu membuat bahan-bahan branding untuk di website, untuk di internet, untuk di media cetak. Karena yang akan kita fokuskan nanti di pelatihan kali ini adalah branding di medianya adalah kendaraan seperti itu. Nah, kan kalau misalnya kita sudah fokus nih di media kendaraan, kita juga bisa melihat, oh di media tersebut apa yang bisa kita tonjolkan bahwa di kendaraan itu kan kenapa ditampilkan di sana? Karena apabila kendaraan itu sedang berjalan, apabila sedang melintas dimanapun, akan kelihatan sesuatu yang kita tawarkan. Apa yang kita promosikan akan kelihatan di sana. Terus kita juga melihat trennya, menjaring topik, terus kemudian teman-teman ngecekin nih, oh ternyata yang lagi viral tuh saat ini apa, yang lagi hits saat ini apa di masyarakat, kita bisa padukan di sana agar lebih menarik minat masyarakat untuk bisa melihat produk atau unit yang kita branding seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin-poin ya, beberapa poin-poin untuk membangun suatu merek atau brand. Mulai dari awal tadi ya, kita tentukan target audiensnya, tentukan fokus, tentukan nama brand, tentukan slogan, terus penampilan kita, terus kita juga akan melihat bagaimana mendesain logo brand. Nah, itu yang akan kita bahas satu persatu. Nah, contohnya kalau di sini di Daihatsu ini ya, Daihatsu kan kita sudah memiliki fokus bahwa Daihatsu ingin menjadi sahabat Indonesia dengan tagline Daihatsu sahabatku, terus kemudian ada tagline lagi fun, friendly, reliable dengan warna-warna yang mencolok. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana kita coba approach desain-desain sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan strategi yang sudah kita atur pemilihan warnanya, terus kemudian ada juga desainnya bentuknya seperti apa. Nah, nanti akan kita lakukan satu persatu. Nah, yang pertama teman-teman Bapak dan Ibu harus lakukan adalah kita tentukan dulu fokusnya dan karakteristik
brand yang akan kita bangun itu seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan membuat suatu desain di medianya kendaraan, terus akan membuat sebuah airbrush dan juga akan membuat cutting stickernya, kita lihat dulu siapa sih yang akan kita tuju, targetnya apa sih yang akan kita dapatkan di sana, karakteristik brand kita tuh mau difokusin di mana. Nah, dengan cara apa? Bisa juga Bapak Ibu bisa lakukan dengan browsing dulu di internet. Nah, cari tahu di Google apa sih yang sedang trending di sini, apa sih yang bisa kita padukan di sana, terus kemudian akan kita menjadi dasar rancangan desain kita. Terus kemudian cari informasi di forum-forum, website, dan juga kemudian kalau misalnya sempat berbicara dengan orang-orang yang memang masuk ke kriteria kita. Contohnya kalau misalnya ada guru juga atau ada dosen-dosen yang memang bisa ditanyai pendapatnya atau pendapat ahli itu boleh banget apabila teman-teman mau membuat suatu desain gitu ya. Terus kemudian cek-cek juga akun media sosial yang bisa memberikan informasi. Karena saat ini di internet itu banyak sekali media-media yang memunculkan kreativitas desain grafis, terus kemudian yang bisa menjadi dasar-dasar teman-teman untuk membuat suatu desain yang baru. Gitu. Tinggal dilakukan aja, tinggal dicari yang terbaik di mana sesuai dengan strategi kita, sasarannya jelas, terus kemudian cocok masuk ke desain yang kita buat, terus baru yang terakhir kita masuk ke proses eksekusi seperti itu. Jadi sebelum kita menuangkan desain kita ke benda aslinya, kita juga sudah punya di pikiran kita sudah mantap nih desain saya ini mensasar apa saja mulai dari audiensnya terus kemudian keunikannya, wah itu semua sudah ada di sana. Jadi yang pertama teman-teman lakukan pastinya adalah riset terlebih dahulu. Nah yang kedua ada oh ya tadi berarti riset ya, ada kesalahan tadi di PPT-nya. Yang kedua itu ada karakteristik dan fokusnya. Nah kalau teman-teman lihat di sini di gambar sebelah kiri itu ada produk Daihatsu Ayla dan juga Sirion dengan desainnya yang begitu warna-warni, terus kemudian kekinian, terus kemudian ada juga tagline-nya serius serunya, serius hitsnya. Nah, itu semua adalah branding yang ingin kita tawarkan ke masyarakat bahwa orang-orang yang membeli Daihatsu Ayla atau Sirion, mereka pasti sasaran kita adalah anak-anak muda, orang-orang yang baru bekerja, yang ingin punya mobil, terus kemudian ini cocok banget nih dengan harga yang mungkin terjangkau. Nah itu bisa masuk membeli ke Ayla dan juga Sirion. Nggak mungkin kalau misalnya produknya adalah Daihatsu Terios, iklan kita semenarik ini pasti enggak. Kalau kita mensasar ngomonginnya soal sudah Terios itu pasti akan melihat ke konsumen yang lebih settle, lebih dewasa, terus kemudian lebih secara finansial mungkin mereka sudah tercukupi dan golongannya pasti akan eksekutif muda gitu kalau kita sudah ngomongin Daihatsu Terios. Kalau Avanza Xenia kita ingin menonjolkan bahwa Xenia Avanza Xenia itu ya seri Xenia itu atau Sigra itu merupakan mobil untuk keluarga. Dilihat dari mana dari seatnya itu sudah ada 7, jadi bisa menampung banyak untuk keluarga cocok. Nah, karakteristik setiap unit itu beda-beda, setiap produk itu beda-beda. Nah, juga teman-teman yang nanti akan teman-teman buat desainnya itu silahkan buat karakteristik kalian. Kalau kalian dari Jawa Tengah ingin menonjolkan dengan batik, nuansa batik di daerah kalian, wah itu bagus sekali. Nah, di situ kalian juga sudah mulai menuangkan budaya-budaya lokal, terus kemudian bisa meningkatkan di branding kalian, nah itu sangat bagus. Nah, terus kemudian sebelum kita menentukan fokus, bisa coba melakukan pertanyaan-pertanyaan ke produk yang kalian buatnya. Pada siapa Anda akan memberikan value brand Anda? Contohnya tadi, saya mau menyasarkan Daihatsu Ayla Sirion ini untuk anak-anak muda gitu. Terus kemudian kebutuhan dalam bidang apa yang akan dipenuhi oleh brand. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya Daihatsu Xenia gitu ya, kita ingin memfasilitasi keluarga Indonesia agar bisa transportasi kemanapun gitu kan. Nah itu sudah dipikirkan sebelum kita membentuk produk yang kita inginkan. Terus kemudian cara Anda mengantarkan value tersebut nanti seperti apa. Di sini kita ngomongnya soal pengiklanan. Di pengiklanannya kita sudah membuat semeriah mungkin, warnanya warna-warni, terus kemudian referensinya ada banyak, ada dari
anime, terus kemudian dari kartun, dari anak muda banget, lagunya, musiknya, semuanya. Wah, itu sudah jadi satu. Terus kemudian kita lihat juga warna-warna yang kita tawarkan itu bukan warna-warna yang monoton. Jadi warna-warna yang kita tawarkan itu ada warna kuning, ada warna biru muda, yang ngejreng-ngejreng, yang memang khusus untuk anak-anak muda. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membuat suatu desain, coba dilihat juga apakah pemilihan-pemilihan warna yang dipilih itu sudah sesuai. Kalau kita ingin ngomonginnya, oh kita ingin membuat desain kita itu elegan. Kalau elegan sudah pasti warna yang dipilih itu ada juga kombinasi hitam, merah tua, dan lain kuning. Nah, kalau misalnya kita ingin yang ceria, pasti ada kuning muda, biru muda, dan sebagainya. Itu semuanya nanti bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, seperti yang tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin Ayla sih kan warnanya kan ada yang ngejreng-ngejreng. Kalau kita lihat di Xenia, Terios, itu nggak ada warna-warna yang ngejreng karena kita market kita, pasar kita yang kita tuju itu adalah orang-orang yang memang sudah settle, bapak-bapak yang eksekutif muda gitu, yang memang ingin prestisius di sana. Nah, terus kemudian kita